Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, dalam kajian Tazkiyatun Nafs, insyaallah siang ini kita akan berbicara dan membahas dalam bab yang ke-15 pada halaman 157. Bab yang ke-15 pada halaman 157. Judul bab adalah dunia. Nah, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kita sedang berada di dunia. Dan dari dunia inilah perjalanan akan kita lanjutkan nanti menuju akhirat. Entah seperti apa akhir perjalanan ditentukan dari awal perjalanan. Awal perjalanan kita adalah dunia, sangat menentukan akhir perjalanan kita nanti di akhirat. Maka perjalanan dunia ini diatur sedemikian rupa oleh Allah Azza wa Jalla agar setiap langkah berakhir di surga yang abadi. Penulis buku kita berkata, celaan terhadap dunia yang tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah bukanlah kepada siang dan malam yang berlangsung sampai hari kiamat, karena Allah Azza wa Jalla memang menjadikannya berganti-ganti sebagai masa untuk berzikir dan bersyukur bagi mereka yang mau. Jadi di dalam Al-Quran dan di dalam hadis berulang kali disampaikan celaan terhadap dunia. Allah mencela dunia, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mencela dunia. Kemudian penulis mengatakan bahwa celaan terhadap dunia bukanlah celaan terhadap hari-hari dunia. Bukanlah celaan terhadap minggu, bulan, dan tahun dunia. Bukan. Jadi bukan perjalanan waktu di dunia ini yang dicela oleh Allah ataupun yang dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tersebut dalam sebuah asar, yang dimaksud dengan asar adalah ucapan para ulama. Kalau ucapan Nabi kita dinamakan dengan hadis. Tapi ucapan para ulama dinamakan dengan asar, secara khusus dari kalangan tabi'in, yaitu ulama generasi ketiga atau generasi kedua ya. Tersebut dalam sebuah asar, sesungguhnya siang dan malam itu adalah dua khizanah, dua lemari. Maka lihatlah apa yang telah engkau perbuat di dalam masing-masingnya. Jadi beliau mengatakan bahwa siang dan malam bagaikan dua lemari.
entah perbuatan apa yang kau simpan di dalam dua lemari tersebut. Di dalam lemari siang, entah perbuatan apa yang kau simpan di dalam. Di dalam lemari malam, entah perbuatan apa yang kau simpan di dalam. Jadi perbuatan kita di siang hari atau perbuatan kita di malam hari, seluruh perbuatan ini tersimpan dengan rapi di dalam lemari siang dan malam. Begitu kata beliau. Imam Mujahid berkata, setiap hari yang datang selalu berkata, wahai anak Adam, aku datang. Aku tidak datang kembali lagi setelah ini. Lihatlah apa yang kau perbuat untuk diriku. Jadi kata Imam Mujahid, ketika hari yang baru datang dalam hamparan usia, seakan hari itu bicara. Hari itu mengatakan, aku telah datang menjadi tamu dalam usiamu. Aku hanya datang hari ini dan tidak akan kembali lagi. Aku datang sebagai tamu dalam rumah usiamu, entah apa yang kau sajikan untukku sebagai tamu. Yang kita tahu bahwa tamu wajib dimuliakan. Wajib memberikan atau harus memberikan hidangan, makanan dan minuman kepada tamu. Kita diwajibkan memuliakan tamu. Lalu Imam Mujahid mengatakan bahwa siang dan malam adalah dua tamu yang silih berganti datang ke rumah usia. Kita harus menjamunya. Ketika hari ini datang dalam usia, jamulah ia dengan kebaikan-kebaikan. Karena tamu hari ini hanya datang hari ini. Hari ini nggak akan terulang esok. Bahkan sampai akhir usia, hari ini nggak akan terulang lagi. Baik. Begitulah kata Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala. Jika ia berlalu, ia pun dilipat, ditutup dan tak dibuka sampai Allah menghakiminya pada hari kiamat. Jadi seluruh perbuatan hari ini akan tercatat, lalu dilipat, dan catatan-catatan hari ini tidak akan dibuka kecuali nanti di depan Allah Azza wa Jalla. Ya Allah, bayangkan ngerinya tuh. Jadi seluruh perbuatan, seluruh ucapan, sedari pagi sampai nanti sore, ini akan tercatat. Kemudian dilipat, dan catatan ini akan dibuka kembali nanti di depan Allah Azza wa Jalla. Allah akan memanggil kita, ini catatan kamu. Insya Allah, luar biasa. Seorang penyair berkata, innamad dunya ilal jannati wan nari tariqun wal layali matjarul insan wal ayyamu suqu. Artinya, dunia hanyalah jalan menuju surga atau neraka. Malam adalah tempat berjualan manusia dan siang adalah pasarnya. Beliau mengatakan malam adalah saat berjualan, siang adalah saat ke pasar. Maksudnya jemaah sekalian apa? Begitu kematian terjadi, pasar akan ditutup, perniagaan akan selesai. Sekaranglah waktunya berniaga. Berniaga dengan siapa? Ada dua orang yang berniaga. Ada orang yang berniaga dengan Allah dan ada orang yang berniaga dengan syaitan. Orang-orang yang berniaga dengan Allah hari ini, keuntungan akan diperoleh nanti di surga. Dan orang-orang yang hari ini berniaga dengan syaitan, kerugian akan dirasakan nanti di dalam neraka. Tapi bagaimanapun, hari-hari dan malam-malam sepanjang usia adalah hari-hari berniaga. Maka berjualanlah dengan Allah Azza wa Jalla. Berniagalah dengan Allah. Tidak ada perniagaan paling menguntungkan kecuali berniaga dengan Allah. Sekecil apapun perbuatan akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Anda salat 1 kali,
Allah tidak mencatatnya 1 kali, tapi Allah mencatatnya 10 kali minimal. Anda melakukan puasa 1 hari, Allah tidak mencatatnya 1 hari, tapi Allah mencatatnya 10 hari. Niaga yang pasti untung hanya niaga dengan Allah. Maka jangan berniaga kecuali dengan yang memberikan keuntungan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi orang-orang yang lamban berfikir, karena mereka berfikir tidak menggunakan wahyu. Mereka berfikir menggunakan hawa nafsu. Mereka punya keinginan, mereka punya ambisi. Ambisi dan keinginan itulah yang menjadi pikiran mereka. Orang-orang yang berfikir menggunakan ambisi, maka mereka akan larut dalam hawa nafsu. Orang-orang seperti ini akan sibuk setiap hari berniaga dengan syaitan. Waliyadzubillah. Nah, maka oleh sebab itu ibu-ibu sekalian, tidak pernah manusia ini tepat berpikir kecuali apabila ia berpikir dengan bimbingan wahyu. Maka jangan berpikir, jangan membangun mindset tanpa wahyu. Mindset yang dibangun tanpa wahyu hanya akan memberikan kita ambisi-ambisi dunia yang membuat kita demikian letih. Baik. Kita lanjutkan, waktu adalah modal utama seorang hamba. Betul, ibu-ibu sekalian, modal utama masuk surga adalah waktu. Sekali lagi, modal utama masuk surga adalah waktu. Sepanjang ada waktu berarti Anda punya modal. Pada saatnya waktu ini tidak ada, pada saatnya modal sudah habis, maka peluang pun berakhir. Saat ini alhamdulillah Anda punya modal, Anda punya waktu, berarti ada peluang. Jangan sampai Anda ingin mencari peluang ketika sudah tidak ada lagi waktu dan modal. Sayangnya manusia baru sadar setelah segalanya berakhir. Ya, ketika usia ini digulung, hari datang, bulan datang, tahun datang, perlahan-lahan usia digulung sampai akhirnya yang tersisa hanya beberapa detik saja. Sakaratul maut berlangsung, ketika itulah manusia ingin mencari peluang. Mencari peluang saat tidak ada lagi modal. Hasilnya penyesalan. Dan ingat jemaah sekalian, kita pernah sampaikan di majelis ini, penyesalan saat ini adalah penyesalan yang bermanfaat karena ada waktu untuk memperbaiki diri. Tapi penyesalan nanti saat sakarat adalah penyesalan yang tidak bisa lagi diperbaiki. Penyesalan total, penyesalan yang sangat buruk. Maka oleh sebab itu jangan sampai penyesalan itu datang saat tidak mampu lagi memperbaiki segalanya. Menyesallah sekarang mumpung masih panjang waktu insya Allah untuk melakukan perbaikan. Baik. Kata Nabi SAW, man qala subhanallah wa bihamdihi hurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dan segala puji baginya, ditanamkan baginya sebatang pohon di dalam surga. Ibu-ibu sekalian saya hormati, zikir yang satu ini zikir multi manfaat. Sulit enggak? Angkat tangan yang sulit baca subhanallah bihamdi. Subhanallah bihamdi sulit enggak? Enggak sulit. Ibu-ibu sekalian dengar, anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lidah. Itu anggota tubuh yang paling mudah digerakkan. Sayangnya tidak banyak orang yang menggerakkan lidah itu dengan zikir. Ada yang menggerakkan lidah itu dengan gibah.
Ada yang menggerakkan lidah itu dengan nyanyian. Dan hanya segelintir orang yang menggerakkan lidah itu dengan zikir. Untuk puasa, mungkin Anda punya alasan, saya nggak mampu. Untuk salat malam, mungkin Anda punya alasan, saya letih. Tapi apa alasan Anda untuk zikir? Apa alasan Anda untuk zikir? Zikir ini tidak butuh tenaga. Nggak akan ada keringatnya. Nggak akan ada capeknya zikir. Ibu-ibu sekalian, seseorang tidak menyesal karena sesuatu yang tidak bisa ia lakukan. Tapi seseorang akan menyesal terhadap sesuatu yang diabaikan padahal mampu dilakukan. Anda tidak akan menyesal karena nggak puasa kalau memang nggak mampu. Tapi Anda akan menyesal ketika Anda mampu berzikir ternyata Anda abaikan begitu saja. Mengabaikan yang mampu dilakukan, ini penyesalan. Ini penyesalan. Jemaah sekalian, dan di depan Allah dari seluruh kebaikan ini ternyata yang paling mahal nilainya adalah zikir. Sekali lagi, dari seluruh kebaikan-kebaikan ini yang paling mahal nilainya di depan Allah ternyata adalah zikir. Jangan sampai nggak berzikir. Perhatikan Nabi SAW bersabda, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah akan mampu, akan bisa memenuhi timbangan amal seseorang. Amal ini nanti akan ditimbang oleh Allah menggunakan neraca yang sangat besar. Tapi oleh Nabi SAW dijelaskan bahwa neraca timbangan yang besar itu bisa penuh hanya dengan satu kali mengucapkan alhamdulillah. Apa yang dapat Anda garis bawahi? Demikian mahalnya nilai zikir bagi Allah Azza wa Jalla. Ini nomor satu. Nomor dua, alhamdulillah itu mudah diucapkan, sederhana untuk dituturkan. Bagi kita kecil saja itu, subhanallah, alhamdulillah, kecil saja bagi kita. Tapi ingat ibu-ibu sekalian, ketika yang terasa kecil ini dilakukan untuk yang maha besar, maka dia menjadi besar. Sekali lagi, tidak ada yang kecil jika Anda melakukannya untuk yang maha besar. Melakukan sesuatu untuk Allah, ikhlas. Karena kalau tidak ikhlas berarti Anda tidak melakukannya untuk Allah. Nah, ketika alhamdulillah, ketika subhanallah bihamdi, Anda ucapkan untuk Allah, jadi agar menjadi untuk Allah berarti ikhlas. Ketika Anda mengucapkannya untuk Allah, maka tidak ada lagi yang kecil. Tidak ada lagi yang kecil jika Anda melakukannya untuk yang maha besar. Perhatikan hadis tadi. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi, akan ditanamkan untuknya sebuah korma di surga. Anda duduk, Anda bacakan subhanallah wa bihamdi. Tapi ikhlas. Jangan karena ada orang baru subhanallah wa bihamdi. Nggak ada orang diam dia. Tapi ini lidah harus bicara, harus subhanallah bihamdi biar kelihatan apa gitu. Ikhlas saja, ikhlas. Tentu tidak soal Anda berzikir di depan orang. Yang terpenting adalah jaga ikhlas. Ingat dua hal ibu-ibu sekalian. Ingat dua hal. Jangan lupa melakukan sesuatu karena manusia namanya riya. Meninggalkan sesuatu karena manusia namanya syirik. Ikhlas itu jika Anda lepas dari dua-duanya. Anda tidak berbuat karena manusia,
Anda tidak meninggalkan sesuatu karena manusia. Ada orang Anda zikir ria. Ada orang nggak usah zikir. Wah, itu syirik. Dua-duanya neraka. Dua-duanya keburukan. Ikhlas itu ketika Anda selamat dari dua-duanya. Saya zikir bukan karena manusia. Saya pun tidak berzikir bukan karena manusia. Baiklah. Subhanallah wa bihamdih. Apa arti subhanallah wa bihamdih? Maha suci Allah wa bihamdihi, dan terpuji Allah. Apa pengertian suci? Allah maha suci. Suci apa? Suci dari apa? Subhanallah, Allah maha suci. Suci apa? Suci pengertiannya bersih tentunya ya. Suci dan bersih Allah dari segala tuduhan-tuduhan buruk. Itu maksudnya. Bahkan suci dan bersih Allah dari segala fikiran-fikiran buruk. Kan orang yang dituduh macam-macam, akhirnya dia menuntut, saya ingin nama saya dibersihkan. Tuh, membersihkan nama baik karena ada tuduhan kotor. Maka Allah maha suci, Allah maha bersih dalam arti kata, tidak ada tuduhan buruk, bahkan tidak ada fikiran buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Hujan datang, seorang mengatakan ini hujan mulu, tuh berpikiran buruk dia kepada Allah. Ini saya udah berobat ke dokter dan terapis, herbalis tak ketinggalan, doa pun semangat, sakit nggak sembuh juga, kurang apa lagi sih? Dia berpikiran buruk kepada Allah. Ibu-ibu sekalian, Allah maha suci, maka memahasucikan Allah artinya jangan ada keburukan untuk Allah. Dalam ucapan, jangan ada tuduhan buruk kepada Allah. Dalam fikiran, jangan ada praduga yang buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan ada itu. Maka orang yang menyalahkan Allah berarti enggak memahasucikan Allah. Orang yang berpikir negatif tentang Allah berarti dia tidak memahasucikan Allah. Maka maha suci Allah, suci Allah dari segala tuduhan-tuduhan buruk. Bahkan suci Allah dari segala fikiran-fikiran buruk. Jangan berpikiran buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Ibu-ibu sekalian, Nabi Yunus alaihi salam diterkam apa beliau? Diterkam oleh ikan. Dibuang ke dalam laut lalu diterkam oleh ikan besar. Apa yang dibacakan Yunus dalam perut ikan sehingga ikan itu memuntahkan beliau dalam keadaan selamat? Beliau berzikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini pelajaran. Kalau ini bukan pelajaran, maka enggak ada lagi pelajaran. Yunus terpuruk, berada dalam musibah, di dalam perut ikan. Siapa yang bisa membantu? Dalam keadaan terpuruk seperti ini, ya kalau Nabi Yunus itu model kita, Nabi Yunus akan nelangsa kata orang. Ya. Saya udah dakwah, ibadah juga banyak, kenapa juga harus mengalami musibah? Ya. Tapi Nabi Yunus, dia seorang nabi, seorang rasul, sungguh-sungguh berdakwah, ternyata mengalami nasib malang. Dibuang ke laut, diterkam ikan. Tapi coba amati, coba dalami ucapan Nabi Yunus. Apa yang dilakukan Nabi Yunus? Memuji Allah dengan dua hal, lalu kemudian dia malah menyalahkan diri sendiri. La ilaha illa anta, ini pujian pertama. Subhanaka, ini pujian kedua. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku ini memang orang jahat.
perhatikan adab para nabi. Kalau kita enggak, kalau terjadi musibah kurang apa lagi saya udah doa. Kita enggak pernah menyalahkan diri. Kalau kita enggak menyalahkan diri, maka yang ada adalah Allah salah. Tapi Yunus alaihissalam, dia menyalahkan diri. Dia menyalahkan diri, dia mengatakan inni kuntu minadh zalimin. Dia menyalahkan diri sambil menyanjung Allah. Yang ingin saya jelaskan di sini apa? Di antara sanjungan Yunus adalah subhanaka. Apa arti subhanaka? Engkau maha suci. Maha suci dari apa? Maha suci dari segala tuduhan buruk. Suci pula engkau dari segala pikiran buruk. Seakan-akan Yunus berkata, ya Allah, aku terperangkap dalam musibah ini, namun tidak ada pikiran buruk untukmu karena engkau maha suci. Aku terperangkap dalam musibah yang buruk ini. Tidak ada pikiran buruk untukmu karena engkau maha suci. Aku terperangkap di sini semata-mata karena aku jahat. Allahu Akbar. Itu yang dilakukan oleh Yunus. Nah, jadi tadi zikir tadi subhanallah, subhanallah wa bihamdih. Jadi apa tadi subhanallah? Maha suci Allah. Suci Allah dari segala tuduhan buruk dan pikiran buruk. Karena itu dua hal yang berbeda. Tuduhan buruk itu diucapkan. Orang Nasrani bilang Allah punya anak. Itu tuduhan buruk itu. Atau misalnya seseorang berkata nih hujan terus. Itu tuduhan-tuduhan buruk. Tapi kadang-kadang pikiran buruk. Nah, Allah maha suci. Maha sucikan Allah dalam ucapan, maka jangan ada tuduhan buruk. Bahkan maha sucikan Allah dalam fikiran, maka jangan ada fikiran buruk tentang Allah. Kalau masih ada fikiran buruk tentang Allah, berarti Anda tidak memahasucikan Allah. Artinya, subhanallah entah berapa kali sehari semalam dibaca, semuanya dusta. Ibu-ibu berapa kali ngucapin subhanallah? Habis sholat saja 33. Kita sholat berapa kali? 5. 33 kali 5 berapa? Itulah jumlah subhanallah dalam sehari. Kalau jujur luar biasa. Tapi kalau tidak, itu berarti jumlah dusta pula sehari. Makanya perlu tahu supaya nggak dusta terus. Ya, kalau nggak paham kita terus saja dusta sampai mati. Subhanallah, padahal pikirannya banyak sekali menyimpan praduga buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanallah, tapi ucapannya terus tuduhan-tuduhan buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tetangga sebelah ini puasanya rajin, sholat malamnya juga rajin, sholat 5 waktu aja selalu ke masjid, tapi kenapa miskin terus ya? Apa yang Anda lakukan dengan pikiran itu? Pikiran itu kan pikiran buruk tentang apa yang Allah lakukan kepada orang tersebut. Di mana Anda letakkan makna subhanallah? Maha suci Allah. Maha suci Allah dalam ucapan, maka tidak ada tuduhan buruk kepada Allah. Maha suci Allah dalam fikiran, maka tidak ada fikiran buruk kepada Allah. Itu tadi subhanallah. Itu tadi makna subhanallah. Lalu apa pengertian wa bihamdihi? Kan zikirnya tadi subhanallah wa bihamdi. Apa pengertian wa bihamdihi? Wa bihamdihi artinya terpuji. Terpuji. Terpuji Allah. Ibu-ibu sekalian, apa maksud Allah terpuji? Maksud Allah terpuji bahwa seluruh sifat-sifat kebaikan milik Allah. Terpuji Allah karena Allah itu Ar-Rahman. Terpuji Allah karena Allah itu Ar-Rahim. Terpuji Allah karena Allah itu Al-Wahhab, Maha Memberi.
Terpuji Allah karena Allah itu Ar-Razzaq, Maha memberi rezeki. Terpuji Allah karena Allah itu Al-Ghafur. Jadi sepanjang Anda tidak melihat sifat yang sangat sempurna, berarti Anda nggak memuji. Engkau terpuji ya Allah. Terpuji apa? Puji Allah dengan segala kesempurnaan. Puji Allah ya Allah, Engkau Ar-Rahman. Itu memuji Allah dengan sebuah kesempurnaan. Puji Allah ya Allah, Engkau Ghafur, Maha Pengampun. Puji Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala Al-Hasib, Maha mencukupi. Puji Allah bahwa Allah Al-Wali, Maha menolong. Jadi memuji Allah itu dengan melihat seluruh kesempurnaan pada Allah. Apa kesempurnaan? Kasih sayang itu kesempurnaan. Memberi itu kesempurnaan. Mengampuni itu sebuah kesempurnaan. Kekuatan itu sebuah kesempurnaan. Menolong itu sebuah kesempurnaan. Jika Anda telah melihat seluruh kesempurnaan ini pada Allah, berarti Anda telah memuji Allah Azza wa Jalla. Anda nggak memuji Allah kalau nggak melihat Allah lah yang menolong. Anda dalam masalah, yang menolong Anda siapa? Dokter yang menolong saya, bukan Allah. Nah, berarti Anda memuji dokter. Jadi sepanjang sifat-sifat terpuji, sepanjang seluruh sifat terpuji, sifat baik dan sifat sempurna, belum Anda lihat pada Allah, berarti Anda belum memuji Allah Azza wa Jalla. Baik, kembali kepada zikir tadi. Subhanallah wa bihamdi, zikir yang agung. Coba dengar kata Nabi kita dalam hadis sahih, siapa yang membacakan zikir ini 100 kali pagi, akan diampuni dosanya walau sebanyak buih di lautan. Siapa yang membacakannya sore hari, akan diampunkan dosa malam harinya walaupun dosa itu sebanyak buih di lautan. Ibu-ibu punya dosa enggak? Enggak ada yang jawab. Punya dosa enggak? Banyak ya. Ngomong-ngomong, usia udah pada berapa nih yang paling tua? Udah ada yang 80? 70? 70 sudah ada. 60. Jadi bayangkan, kesalahan dan dosa 70 tahun ini yang diseret-seret. Diseret terus. Sebagian orang menyeret dosa 70 tahun menuju kematian. Tetapi ibu-ibu sekalian ingat, Nabi kita memberikan solusi. Siapa yang bacakan subhanallah wa bihamdi 100 kali selesai subuh dan 100 kali setelah asar. Iya. Waktunya mulai habis asar sampai malam. Itu zikir sore. Kalau zikir pagi waktunya mulai dari selesai subuh sampai siang. Sampai masuk waktu duha. Siapa yang membacakan subhanallah wa bihamdi 100 kali pagi, 100 kali sore, akan dihapus dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Gimana hari ini ngapus dosa nggak tadi pagi? Jangan subhanallah bihamdi 100 kali, nggak mungkin 5 jam itu. Setengah jam aja mustahil. 1/4 jam pun mustahil, kecuali kalau banyak ngantuknya. Saya pastikan ibu-ibu sekalian, subhanallah wa bihamdi nggak mungkin lebih 5 menit. Tapi bangun bacanya. Jangan pakai ngantuk atau ngelamun. Jadi gimana kesimpulan tadi pagi nggak menghapus dosa ya? Oh itu kurang. Ini yang subhanallah bihamdi.
Kalau habis sholat ada subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Lebih dari itu, ini tadi subhanallah bihamdi zikir pagi, bukan zikir sholatnya ya. Jadi zikir paginya subhanallah bihamdi berapa? Lalu nanti sore lagi selesai asar. Dari asar sampai malam berapa? 100 kali. Makanya kalau udah selesai asar, aduh ngapus dosa dulu deh. Subhanallah wa bihamdi 100 kali. Gimana, berjanji nggak dibaca terus? Jangan sampai ada yang khianat ya. Nah baiklah, kita lanjutkan ibu sekalian. Kita lanjutkan halaman 159. Celaan kepada dunia bukan pula ditujukan kepada bumi tempat ini berada, tempat dunia ini berada. Bukan pula kepada gunung-gunung, lautan luas, sungai-sungai dan logam-logamnya. Semuanya itu adalah nikmat Allah bagi hamba-hambanya. Jadi Allah mencela dunia bukan karena waktu. Bukan karena waktu dan usia kita di dunia. Allah mencela dunia bukan juga karena benda-benda yang ada di dunia ini. Ya, perhatikan alinea berikutnya. Hanya saja celaan itu ditujukan kepada pola tingkah anak Adam terhadapnya. Itu dia tuh. Dunia dicela bukan karena waktu yang terus mengalir menjadi usia. Dunia dicela bukan karena benda-benda yang ditumpuk-tumpuk oleh manusia, bukan. Tapi dunia ini dicela oleh Allah disebabkan karena apa? Karena waktu yang tidak dimanfaatkan dan karena benda-benda yang melalaikan. Berarti dunia ini tercela bukan karena itu, tapi karena diri kita. Diri kita nggak memanfaatkan waktu, maka waktu tercela. Diri kita nggak memanfaatkan dunia, benda-benda, uang dan lain-lain, makanya tercela. Disebabkan apa? Karena kitanya. Karena kitanya yang tidak baik mengelola semuanya. Maka jadilah dunia tercela. Baik. Ibu sekalian, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan, walahun, senda gurau, watafakhurun, saling berbangga-bangga, bainakum, di antara kalian, watakasurun fil amwali wal aulad, dan saling berlomba adu banyak harta dan anak-anak. Kata Allah, dunia itu cuman 4. Laib, permainan, wazinatun, walahun, dan melalaikan, wazinatun, dan perhiasan, watafakhurun, saling membanggakan, takasurun, saling adu banyak harta, adu banyak anak-anak. Tapi adu banyak anak sekarang nggak ada ya. Makanya orang sekarang lebih jahat dari orang dulu. Dengar baik-baik. Orang dulu adu banyak harta karena memang mereka juga adu banyak anak. Orang sekarang adu banyak harta tapi anak cuma 1, 2, 3. Maka orang sekarang lebih jahat ya. Orang dulu memang saya pengen harta banyak. Kenapa? Orang anak saya juga banyak. Orang sekarang dia pengen harta banyak padahal anak kadang-kadang nggak ada. Aduh, la ilaha illallah. Orang sekarang, takdir kita jadi manusia sekarang. Gak ada yang salah, asal jangan kita yang seperti itu ya. Jadi perhatikan ibu sekalian, di sini ada berapa dunia? Coba kita baca terjemahannya. Kehidupan dunia ini hanyalah permainan 1. Senda gurau yang melalaikan 2. Melalaikan, itu garis bawahi melalaikan. Wazinatun, perhiasan. Kemudian watafakhurun, saling membanggakan. Watakasurun, adu banyak, itu 5.
Yang 5 ini dunia namanya. Ngapain? Ini lagi main tuh, main. Apalagi lahun, melalaikan. Setiap yang melalaikan itu dunia namanya. Inilah dunia. Kalau Anda mau tahu apa itu dunia, dunia itu bukan benda. Dunia itu yang 5 ini dunia. Allah sendiri yang menjelaskan dunia itu apa. Dunia itu kata Allah laib, permainan. Permainan. Dunia. Nomor 2 apa tadi? Melalaikan. Semua yang melalaikan dunia. Nomor 3 apa? Dunia. Zina, perhiasan. Ini kalau ibu pakai baju dan jilbab itu kebutuhan. Tapi kalau orientasinya soal keindahan itu perhiasan. Saya butuh baju untuk menutup aurat, itu kebutuhan. Tapi saya butuh harga sekian. Allahu Akbar. Saya tuh bingung sendiri gitu ya. Lihat di sebuah fashion itu, harga jilbab 2 juta. Jilbab belum nemu ya. Nggak perlu nemu ya. Ini harga jilbab saja 2 juta. Bayangin itu. Nah, ingat. Kalau sudah mulai soal harga, itu bukan lagi soal kebutuhan, tapi soal perhiasan. Itu yang ketiga tadi. Dunia ini permainan, melalaikan, dan nomor 3 perhiasan. Nah, saya butuh baju untuk nutup aurat, itu kebutuhan. Yang harganya 5 juta, oh berarti kamu sudah mengarah kepada perhiasan. Dunia itu. Ibu-ibu sekalian, Aisyah istri Nabi SAW pernah bersedekah nyaris 1000 dinar. 1000 dinar kira-kira berapa? Satu dinar itu 4,5 gram emas. 1 dinar. Kalau 1 gram 500 berarti per dinarnya 2.500.000. Itu 1 dinar. Aisyah radhiyallahu anha pernah bersedekah nyaris anggap 1000 dinar. 1000 dinar kali 2.500.000 berapa? 2,5. Itu sedekah istri Nabi setelah Nabi wafat. Tapi ibu-ibu sekalian perhatikan jilbab Aisyah. Ternyata jilbabnya ditambal-tambal. Perhatikan gamisnya ditambal-tambal. Padahal duit 2,5 miliar dikasih. Allahu Akbar, kita kebalikannya. Jadi orang dulu kaya tapi bermakna. Baik. Dunia yang keempat, apa tadi yang keempat? Baca lagi. Apapun yang Anda cari untuk sebuah kebanggaan, sekali lagi, apapun yang Anda miliki, Anda cari hanya untuk sebuah kebanggaan, itu dunia. Mau ganti mobil dulu dah, merek apa? Merek A. Kenapa? Ya biar, sepanjang yang Anda cari dan Anda miliki hanya untuk sebuah kebanggaan, itu dunia tuh. Itu dunia. Agama ini kita ingin apa? Cari dan miliki apapun yang jadi kebutuhan, bukan untuk kebanggaan. Lagian ibu-ibu sekalian, untuk apa membanggakan ini semua? Nanti datang rampok baru tahu rasa. Iya. Beli mobil, bangun rumah, dan itu untuk bangga-banggaan gitu ya. Ibu-ibu sekalian, coba dengar. Saya ingin ibu-ibu berpikir lebih dalam. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW sholat malam di dalam kamarku.
dan aku tidur telentang saja karena aku sedang haid, tidak ikut sholat. Kalau Nabi sujud, beliau angkat kakiku. Setelah beliau berdiri, aku kembali selonjoran. Apa yang ibu fahami? Betul. Inilah kamar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya. Istrinya tertidur, Nabi sholat. Kalau kamar ini lega, nggak mungkin Aisyah tidur telentang di depan Nabi. Pasti dia menjauh, Nabi sholat dia menjauh. Kalau memang kamar ini luas. Tapi ketika nggak ada pilihan, Nabi sujud, kakinya diangkat dulu, baru Nabi sujud. Menunjukkan apa? Bahwa kamar ini kecil sekali. Yang satu tidur, yang satu sholat, tidak muat. Kalau kamar Anda di rumah bagaimana? Nanti kecilin sekalian ya. Gak ada yang berani, saya yakin ini. Nah, jadi maka dunia yang keempat tadi apa? Tafakhur, bangga. Apapun yang Anda cari, apapun yang Anda miliki hanya untuk sebuah kebanggaan, hanya untuk sebuah prestis, itu dunia itu. Ini yang dicela nih, yang begini dicela tuh. Dan saya ulangi sekali lagi, dunia untuk sebuah kebanggaan justru membahayakan Anda. Ngiler tuh rampok ngelihat itu semua. Maling lewat depan rumah, nih rumah mentereng banget, ntar malam nih. Kenapa? Tapi bayangkan kalau rumah biasa-biasa aja, kendaraan biasa-biasa aja, maling lewat, kasihan nih orangnya. Maling aja kasihan. Maka agama ini menyelamatkan, bukan menjerumuskan. Kalau kita udah hidup beda dengan cara agama, kita bakal mengalami nasib yang buruk. Baik. Dunia yang terakhir apa yang terakhir? Takasur. Bukan. Apa terjemahannya di sini? Berlomba memperbanyak. Memperbanyak. Ngapain nyari harta? Biar banyak tuh, banyak. Kalau tujuan Anda nyari adalah agar banyak, itu dunia. Itu dunia. Ajaran Islam ini yang nggak laku, zuhud, nggak laku tuh sekarang. Kecuali 1 dari 1.000.000 orang. Karena zuhud itu sulit. Perhatikan. Umar radhiyallahu anhu berkata, "Walaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaltawi tawal al-yaum min al-ju'." Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam 1 hari penuh mengganjal perut karena lapar. Tidak ada korma yang jelek untuk bisa dimakan. Bukan korma yang mahal, korma yang udah nggak laku-laku gitu. Nabi nggak memiliki korma dengan kualitas paling rendah untuk bisa dimakan. Sehingga apa? Selama 1 hari penuh Nabi mengganjal perut, nggak bisa makan. Ada yang pernah begitu? Ada yang pernah seperti itu nggak? Ganjal perut seharian penuh. Tapi bukan karena miskin ya, tapi karena zuhud. Kalau miskin itu takdir, kalau zuhud itu alternatif. Dia memilih hidup sederhana, padahal dia bisa jadi kaya. Kalau miskin itu kan memang nggak bisa kaya. Kamu, iya ini duit saya masih ada 5 triliun, saya infakin deh. Buat kamu, cukup 2 juta aja. Ah, itu zuhud. Mampu kaya tapi lebih memilih sederhana. Kalau miskin, berapa uang kamu? 5.000. Loh, ya emang cuma segitu, pengennya juga banyak saya.
Itu miskin. Jadi beda sekali miskin dengan zuhud. Ibu sekalian, hadis berikut ini riwayat Aisyah. Dengar baik-baik. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yakun indana ma ya'kuluhu dzu kabidin illa syatru sya'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Beliau tidak meninggalkan sesuatu yang bisa dimakan makhluk bernyawa kecuali hanya secuil gandum saja. Secuil gandum. Fa'akaltuhu hatta talabi. Secuil gandum ini saya makan tapi kok nggak pernah habis-habis. Perkiraan sekali masak juga udah habis. Enggak. Udah berhari-hari nggak habis juga. Berminggu-minggu nggak habis juga. Padahal cuman sedikit. Dengarkan kata Aisyah, fakiltuhu. Karena aku penasaran, aku timbang. Emang berapa sih kok nggak ada habis-habisnya? Ditimbang sama dia. Begitu ditimbang, dimasak langsung habis. Apa pelajaran dari hadis ini? Harta yang dihitung-hitung tuh nggak berkah. Ya, Anda punya rekening nggak usah dicek tiap menit. Kenapa? Karena menghitung-hitung harta menghilangkan keberkahan harta. Saya tahu Anda punya rekening 10, nggak usah dicek-cek. Isi aja. Ada yang datang, kasih. Sisa berapa lagi, nggak usah dicek. Kecuali darurat. Kalau ada darurat, silakan dicek. Tapi bahwa nggak ada darurat, jangan dicek. Kenapa? Kalau sudah dihitung, nanti bakhilnya datang. Sudah? Kalau udah dihitung-hitung, pelitnya muncul tuh. Bagi uang dong. Ntar, saya hitung dulu. Sorry deh, saya nggak bisa ngasih nih. Orang tinggal dikit lagi. Bayangin kalau dia nggak ngitung, main ambil, dikasih itu. Maka manusia kalau sudah ngitung, pelitnya muncul. Makanya ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, sekali lagi ini ingat, ini keberkahan harta nih. Ingin gak duit di rekening itu berkah? Tahu berkah itu apa? Nggak ada habisnya, itu berkah. Ente lihat tadi Aisyah radhiyallahu anha, secuil gandum ditinggalin Nabi berhari-hari, berminggu-minggu, jangan-jangan berbulan-bulan, nggak ada habis-habisnya tuh gandum. Berkah itu nggak ada habisnya, itulah berkah. Pengen nggak sih harta nggak pernah habis? Sudah, caranya ini dia nih, jangan dihitung. Jangan dihitung. Kecuali darurat. Waduh, saya mau naik haji, sisa berapa lagi uang, cek dulu. Itu kan ada kebutuhan. Saya hari ini perlu bayar nih, lihat dulu deh, cukup nggak? Silakan dihitung. Menghitung untuk sebuah kebutuhan. Tapi kalau nggak ada kebutuhannya, nggak usah dihitung. Rebahan, buka handphone, m-banking dulu, berapa lagi gitu. Cek saldo melulu. Ibu bapak sekalian, menghitung-hitung harta itu menghilangkan berkah. Makanya wajar gitu ya, 3 hari gajianku udah habis aja, kenapa ya? Ya nggak berkah, nggak berkah. Jadi seperti ibu ini pola hidup yang pelajaran baru hari ini nih. Ya, nggak usah dihitung-hitung. Ada simpan, datang yang minta kasih. Saya pernah dengar ceramah dari Syekh Abdul Aziz Khudair namanya, beliau murid Syekh bin Baz rahimallahu taala. Beliau mengatakan, kawan saya selalu menemani Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ini mufti Saudi. Kalau di kita ketua MUI-nya Saudi. Ya. Syekh bin Baz ini selalu dikawal oleh si fulan ini ngambil gaji. Di sini aja, di sana diperhatikan ulama.
Orang-orang berilmu diperhatikan di sana. Kalau di sini giliran ditingkap aja baru mau dimacam-macam. Jadi Syekh bin Baz rahimahullahu taala, apabila beliau akan mengambil gaji selalu ditemani oleh beliau. Dan itu keluar nyambut gaji, semua orang yang ngucapin salam kebagian. Syekh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, 100 real. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua orang yang ngucapin salam pasti kebagian. Mending kalau cuma sereal 2 real, 100 real. 100 real kalau rupiah berapa itu? 1 real ya 3.600. Berarti kalau 100 berapa? Hah? 1 real itu 3.600. Kali 100 berarti? Ya? Setiap orang yang ngucapin salam dapatnya segitu. Assalamualaikum Syekh. Kata waalaikumsalam. 100. Nah, jadi pengawal ini emosinya kenapa? Ini ada, dia udah nandain setiap kali hari Syekh bin Baz pergi ngambil gaji, udah ada yang langganan tuh, langganan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi anehnya Masya Allah, beliau mengatakan, ini jangan-jangan gak nyampe rumah udah habis nih gaji nih. Karena Syekh bin Baz kan orang buta ya. Beliau orang buta. Pokoknya setiap orang datang kasih. Setiap orang. Ini murid yang ngawal jadi deg-degan nih, jangan-jangan nggak nyampe rumah udah habis nih gaji nih. Subhanallah, Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala di depan rumahnya ada di Mekah. Ibu kalau ke Mekah ada Aziziyah ada masjid besar, itu masjid beliau. Di depan masjid beliau, di depan rumah, ini rumah, di depan rumah tuh ada rumah makan. Beliau nggak pernah makan sebelum fakir miskin ngumpul. Syekh makan pagi, Syekh gimana, orang miskin udah ngumpul belum? Udah. Kalau dilaporkan udah ngumpul belum, kumpulin dulu. Setelah udah ngumpul orang miskin baru makan bareng sama dia. Sampai mati tidak pernah beliau makan kecuali bersama orang miskin. Aduh indahnya tuh. Nanti nggak ada salahnya depan rumah bikin kafe orang miskinnya. Giliran makan pagi ajak orang miskin udah ngumpul udah baru makan. Cuma sekalian contoh-contoh begini di negara kita nggak ada ya. Karena nggak ada yang contohnya begini, Anda aja yang mencontohkannya. Boleh ya. Tapi kalau ya baiklah kita lanjut. Berarti tadi dunia berapa dunia? Jangan ada yang korupsi. Baik, dunia yang pertama adalah semua jenis permainan dunia. Semua jenis permainan dunia. Nomor 2, melalaikan. Semua yang melalaikan adalah dunia. Nomor 3, perhiasan. Apapun yang Anda cari hanya untuk berhias, udah. Soal hias itu dunia tuh. Yang keempat apa? Bangga. Nomor 5 apa? Banyak. Ini nih. Setiap yang 5 macam inilah dunia. Setiap yang 5 macam inilah dunia. Baiklah, di dalam menyikapi dunia, ini jam 11 lewat 1/4. Nggak apa-apa. Di dalam menyikapi dunia, anak cucu Adam terkelompok menjadi 2. Ini secara garis besar. Kelompok pertama, mereka yang mengingkari adanya negeri pembalasan setelah alam dunia ini. Jadi ada orang tertentu yang merasa akhirat itu nggak ada. Nggak ada dalam pengertian diingkari atau dalam pengertian ngerasa nggak ada. Cuman basa-basi aja. Ada nggak akhirat? Ada. Tapi basa-basi doang. Lu siap-siap nggak?
Makanya ada yang ngomong gitu ya, dengar. Makanya ada yang ngomong akhirat itu hayalan. Ada yang ngomong begitu. Orang pintar nggak cerdas tuh. Orang pintar tapi nggak cerdas. Agamanya apa? Islam. Akhirat hayalan. Ya. Orang yang nggak tahu Islam bicara Islam ya pasti salah. Orang yang tahunan belajar Islam aja kadang-kadang salah bicara Islam, apalagi nggak tahu belajar Islam. Jangan-jangan yang beginian PKI ini yang begini. Jangan-jangan yang begini ya. Jadi maksud saya, ada sekelompok orang yang mengingkari akhirat. Disebabkan apa? Disebabkan karena nikmatnya dunia. Oh ya, nikmat sekali dunia sehingga akhirat itu diingkari. Iya, perhatikan. Allah berfirman, innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tma'annu biha wal ladzina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahumun nar. Sesungguhnya orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Ya Allah, ada orang yang enggak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Pertemuan dengan Allah ya di akhirat, bukan di sini. Mereka puas dengan kehidupan dunia. Nah ini dia nih. Mereka sangat puas dengan dunia sehingga nggak lagi merasa butuh pertemuan dengan Allah. Orang beriman ini nggak demikian adanya. Udah punya harta banyak, udah cukup, nggak cukup. Saya nggak cukup, nggak ada cukupnya sebelum ketemu ngelihat Allah, bicara dengan Allah. Itu orang beriman tuh. Tapi ayat ini mengatakan, orang yang sudah terlena dan puas dengan dunia, orang seperti ini nggak ada keinginan bertemu dengan Allah. Nah ini kelompok pertama nih. Orang yang mengingkari akhirat, orang yang tidak menginginkan pertemuan dengan Allah, disebabkan karena sangat terlena dengan dunia. Artinya ibu sekalian, dunia ini melenakan sampai seseorang nggak ingin lagi akhirat. Hati-hati itu. Ibu-ibu, gerbang akhirat itu apa? Itu gerbangnya. Itu gerbangnya. Tidak mungkin perjalanan ini sampai ke akhirat kalau gerbang ini nggak dilewati. Cuman ibu-ibu sekalian, apa yang membuat seseorang nggak mau ini semua, nggak mau akhirat? Kenapa? Terlena dengan dunia. Ya karena nggak, akhirat aja dia nggak kenal apa, ya kan? Surga aja dia nggak tahu apa, gitu kan? Nah makanya kita pernah sampaikan di sini, coba deh intip surga seperti apa. Kan kita udah sampaikan bukunya itu. Hadil arwah ila biladil afrah. Ditulis Imam Ibnu Qayyim. Tamasya ke surga judul Indonesianya. Yang nulis siapa? Imam Ibnu Qayyim. Nanti beli tuh. Biar tahu rumah orang di surga bagaimana. Biar tahu pakaian di surga bagaimana. Kata Nabi SAW, la khimaru ahlil jannati afdalu minad dunya wa ma fiha. Selendang atau penutup kepala wanita di surga, satu lembar saja itu ya. Jilbab penutup kepala wanita surga itu satu saja, itu lebih mahal dari dunia dan isinya. Lebih mahal daripada kepresidenan si fulan. Atau si fulan, atau kerajaan si fulan. Itu kerudung, satu kerudung, itu kerudung lebih mahal dari dunia dan isinya. Ya Allah, itu pakaian surga, itu baru kerudung tuh. Bagaimana kalau pakaiannya, sandalnya? Ya. Nah, maka ibu-ibu sekalian, ini kelompok pertama nih. Kelompok pertama adalah orang yang mabok dengan dunia. Makanya sebagian ulama mengatakan, coba dengar, kata ulama kita, dunia ini khomarnya setan. Nah, dunia ini khomarnya setan.
Orang yang minum khamarnya setan hilang kesadaran bahwa ada akhirat, bahwa ada surga, bahwa ada Allah. Kesadarannya hilang, tidak lagi terasa ada surga dan akhirat. Kenapa kesadarannya hilang? Terlanjur minum khamarnya setan, yaitu dunia. Tadi kita jelaskan dunia itu bukan 100.000. Dunia ini bukan rumah. Dunia itu tadi 5, jangan lupa. Yang 5 ini dunia. Baik. Ini kategori pertama. Orang yang lalai, yang yang terlena dengan dunia sehingga enggak sadar akan akhirat, sehingga mereka bahkan mengingkari akhirat. Nomor 2, ini halaman 160. Sebelum masuk nomor 2, di sini ada ayat nih. Ini ayat ini dengar baik-baik. Kata Allah, walladzina kafaru, orang yang kafir itu, yatamatta'un, mereka bersenang-senang di dunia. Wa ya'kulun, mereka makan. Kama ta'kulul an'am, seperti binatang makan. Ini coba lihat, orang kafir itu melihat dunia ini cuma 2. Yatamatta'un wa ya'kulun, bersenang-senang dan makan. Hanya ini target kafir, makan dan bersenang-senang. Itu target kafir di dunia ini. Semua orang kafir di dunia kerjaannya 2 ini doang, makan, bersenang-senang. Dan saya rasa Anda bisa menjelaskan bersenang-senang itu. Pengertiannya luas. Bersenang-senang itu bisa A, bisa B, bisa C. Tapi intinya, isi kepala semua orang kafir cuma 2, makan, senang-senang. Maka kalau 2 ini yang jadi tujuan, kafir. Dan Allah mengatakan apa? Ujung ayatnya agak luar biasa nih. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Mereka makan seperti binatang makan. Enggak ada halal, enggak ada haram, karena yang penting enak. Ya. Kemarin di wawancarai TV ada putra seorang pembesar. Kata TV, udah pernah makan babi. Kemarin di Amerika saya makan babi. Kasihan ya. Sekali-kalinya ke Amerika langsung makan babi. Gimana rasanya? Ternyata enak, lebih enak daripada daging kambing. Teksturnya lembut sekali kata dia. Jadi, nggak boleh nyebut, kan kita lagi ngaji. Jadi intinya ibu sekalian, mereka orang kafir makan seperti makannya karena binatang makan, yang penting enak. Binatang nggak berpikir halal, nggak berpikir haram, yang penting enak. Nah, ini hindari pola makan seperti itu. Yang penting enak, kan ada iklannya itu. Nah, jangan. Itu dirubah itu. Kalau Anda yang bikin iklan, yang penting halal gitu. Baiklah, nomor 2. Yang kedua, mereka yang meyakini adanya alam pembalasan setelah kematian. Mereka adalah orang yang mengikuti para rasul. Kelompok manusia yang kedua, mereka berada di dunia, mereka mencari dunia, tapi mereka tetap yakin akan adanya akhirat. Jadi mereka enggak lalai dan enggak terlena dengan dunia, sehingga mereka tetap sadar akan ada akhirat. Ini kelompok kedua. Kalau yang pertama udah enggak sadar lagi. Orang yang meyakini akhirat, di sini kata beliau ada 3 macam pula. Mungkin Anda letih membaca, biar saya aja yang memberikan rangkuman. Kelompok pertama, zalimun li nafsihi. Mereka berada di dunia, mencari dunia, tapi dia sadar akhirat. Dan dia zalimun li nafsi. Lalu, bagaimanakah orang yang zalimun li nafsi menyikapi dunia? 2, nyarinya sering haram, belanjanya sering haram. Tapi dia sadar akhirat. Kalau yang pertama tadi udah nggak sadar akhirat. Ini kelompok yang kedua ini
Kelompok yang sadar akan ada akhirat. Mereka mencari dunia, mengumpulkan dunia, tapi tetap sadar akan ada akhirat. Nah, kelompok yang kedua ini ada 3 macam. Kelompok pertama, sadar akhirat, namun harta carinya kadang-kadang dengan cara haram, belanjanya pun dengan cara yang haram. Kelompok yang kedua, nyarinya halal, belanjanya halal. Tapi sebatas itu saja. Sekedar kewajiban selesai, nyarinya halal, belanjanya halal, kalau ada zakat ya dia bayar. Ini kelompok kedua nih. Tapi sekedar kewajiban saja. Kalau kelompok yang ketiga ini sabiqun bil khairat. Mencarinya dengan cara halal, belanjanya halal, kewajiban dipenuhi, plus di samping kewajiban ada sedekah, ada wakaf. Kalau yang pertama dan kedua tadi enggak. Kalau yang sifatnya wajib aja yang dikeluarin. Yang sifatnya wajib dikeluarin. Ini 3 macam orang. Jadi kalau yang pertama nyari dunia tetapi mengabaikan kewajiban. Enggak peduli dengan zakat. Nomor 2 nyari dunia dan berzakat. Tapi sebatas yang wajib, yang sunnah enggak. Yang ketiga nyari dunia, dia bayar zakat. Plus yang sunnah, yang sedekah, yang wakaf, yang lain-lain juga dilakukan. Inilah 3 tingkatan manusia. Nyari dunia sampai lupa ada kewajiban, ini yang nomor 1. Nomor 2, nyari dunia sekedar wajib sadar. Zakat dia. Nomor 3 ini yang luar biasa. Nyari dunia dan dia sadar bahwa ada kewajiban. Bahkan lebih dari itu dia sadar bahwa ada sedekah, ada wakaf. Nah, ibu-ibu sekalian, kenapa agama ini mengajarkan kita harus zakat, kita harus berwakaf, kita harus bersedekah? Kenapa diajarkan agama seperti itu? Pertama, agar kita nggak rakus. Nomor 2, agar orang lain mendapatkan manfaat dari kita. Kalau orang dapat manfaat kan nanti Anda mati didoain. Lalu nomor 3, agar cinta dunia ini berkurang. Maka orang yang sedekahnya nggak pernah, biasanya cinta dunianya mati-matian itu. Rakusnya juga gila itu. Tapi orang yang banyak sedekah, insya Allah rakusnya berkurang. Dan saya ingin jelaskan, sedekah itu ibadah yang sangat khusus bagi wanita. Laki-laki dianjurkan, tapi wanita lebih dianjurkan lagi bersedekah. Sekali lagi, laki perempuan, mana yang lebih dianjurkan? Sama-sama dianjurkan bersedekah, tapi yang lebih dianjurkan siapa? Wanita lebih dianjurkan. Baiklah jemaah sekalian, demikian dulu deh ya. Sisanya dilanjut nih. Bab terakhir taubat. Ini bahaya dunia ini halaman 164 ini baca di rumah. Di sini ada 7 bahaya kalau nggak salah tuh. Iya betul. 7 bahaya dunia. Kalau mau dibicarakan pekan besok terserah. Bahaya dunia, pekan besok. Bulan besok. Ya demikian ibu sekalian, 11:30 kita buka sesi tanya jawab. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaan saya ada 2. Satu mengenai kalau perbedaan dengan alhamdulillah dengan syukur atau syukron. Apakah ada perbedaannya? Alhamdulillah mengucapkan alhamdulillah dan syukur atau syukron. Itu pertama. Yang kedua, tadi dibahas di sini ada di halaman 159 di Al-Hadid ayat 20. Hidup dunia itu hanya permainan senda gurau. Yang paling terakhir adalah saling berlomba untuk memperbanyak harta dan anak. Apakah bukannya memang Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan justru kita harus memperbanyak anak atau keturunan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Wa jazakumullahu khairan. Apakah ada perbedaan antara alhamdulillah dengan syukur? Beda. Pertama, alhamdulillah itu ucapan, kalau syukur itu perbuatan. Anda salat itu syukur. Anda berpuasa itu syukur. Maka Aisyah radhiyallahu anha menemukan Nabi kita salat malam sampai kakinya bengkak. Kata Aisyah, ya Rasulullah, dosa semuanya udah diputihkan, masih aja salat sampai kaki bengkak. Kata Nabi sallam, afala akunu abdan syakura, aku ingin menjadi seorang yang bersyukur. Maka syukur itu adalah lebih bersifat perbuatan. Punya harta, berikan zakat, itu syukur. Badan sehat, banyakkan salat, itu syukur. Maka syukur lebih bersifat perbuatan. Kalau alhamdulillah kan ucapan. Ini perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, syukur itu hanya untuk keadaan baik saja. Ya, terjadi keadaan baik, Anda bersyukur. Maka misalnya Anda melakukan sujud syukur. Tapi kalau alhamdulillah berlaku untuk keadaan baik, juga untuk keadaan buruk. Maka apabila Nabi berada dalam keadaan baik, beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tapi apabila Nabi kita berada dalam keadaan buruk, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ada yang meninggal, alhamdulillah ala kulli hal. Ada yang lahir, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Ya, karena walaupun ada yang mati, Allah tetap saja terpuji. Apa pengertian Allah terpuji? Allah terpuji artinya Allah nggak salah. Kalau Allah salah, Allah nggak terpuji. Kita banyak salah, maka kita bukan terpuji. Jadi Allah terpuji karena nggak ada yang salah. Si fulan udah meninggal, alhamdulillah ala kulli. Lo kamu alhamdulillah sih, maksudnya Allah nggak salah. Nah, itu dua perbedaan antara alhamdulillah dengan syukur. Tadi dalam surat Al-Hadid, berlomba adu banyak harta dan anak. Bukannya banyak anak itu dianjurkan. Itu lomba banyak anak itu dianjurkan dalam Islam. Tapi yang tercela dalam ayat tadi adalah lomba banyak anak dan harta. Karena kalau lomba banyak harta dan anak, itu yang membuat manusia rakus. Wah, saya masih kurang 1 miliar. Kenapa? Anak pertama belum dibikinkan rumah. Dapat 1 miliar. Masih kurang 2 miliar lagi. Anak kedua belum dibikinkan rumah. Jadi banyak anak yang membuat seseorang semakin gila mencari dunia, itu yang tercela. Tapi bahwa banyak anak untuk dididik sehingga menjadi anak-anak terdidik, itu terpuji. Itu terpuji. Sayangnya orang kampung yang begitu, orang kota nggak ada yang berani. Oh, di kampung jago-jago, dia anak berapa Pak? 12. Iya. Bagaimana dengan seseorang yang sibuk dengan menguruskan antar jemput sehingga terhalang untuk menuntut ilmu akhirat? Alhamdulillah, menuntut ilmu akhirat ini di zaman sekarang ini sangat banyak alternatif. Kalau Anda antar jemput, nyalakan radio, dakwah setiap detik nggak ada berhentinya. Lalu nanti giliran nunggu yang dijemput datang, Anda bisa mainkan internet, Anda bisa nonton YouTube, Anda bisa mendengarkan ceramah. Jadi alhamdulillah sekarang alternatif belajar agama ini demikian banyak. Nah, tapi walau demikian, usahakan agar tetap ada waktu untuk belajar. Kenapa?
Karena hadir di majelis seperti ini berkah, menghilangkan duka cita, kata Nabi. Makanya kalau ada orang yang galau-galau, ajak ngaji. Betul, karena ngaji ini kata Nabi, nazalat alaihimus sakinah. Orang yang duduk ngaji itu menurunkan sakinah, ketenteraman hati. Nah, kalau ada orang stres, orang yang galau, ajak ngaji dia. Majelis seperti ini dihadiri para malaikat, kata Nabi SAW. Orang yang ngaji begini nggak ada yang stres. Iya, semua orang yang datang ngaji itu hatinya tenang. Gembira enggak, tenang. Masih beda gembira dengan tenang, ya. Ya. Jadi sekali lagi tetaplah lakukan siasat gimana agar tetap ada waktu untuk menuntut ilmu. Berkaitan dengan bahasan Ustadz, apakah boleh orang tua melebihkan hartanya untuk anaknya agar mereka dapat membantu dakwah? Melebihkan hartanya untuk anaknya, iya. Jadi orang tua memang harus berusaha untuk mewariskan harta. Kata Nabi SAW, kata Allah dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Kalian mestinya khawatir kalau sampai nanti anak-anak di belakang hari akan hidup dalam keadaan miskin. Jadi kita orang tua dianjurkan untuk memberikan dan meninggalkan warisan untuk anak-anak. Tapi jangan terlalu besar-besar. Ingat, warisan yang terlalu banyak hanya membuat anak saling membunuh. Fakta. Iya, di waris itu dijalankan betul. Hanya saja sekali lagi jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Jadi dia sakit, terus dia takut mati karena mungkin saya belum ngurusin anak-anak, padahal itu kan nggak boleh. Anak-anak ini lahir bawa rezeki sendiri, gitu ya. Harus ditinggalkan warisan sebagai kenang-kenangan, jangan berlebihan. Saya menemukan beberapa orang anak-anak kakak beradik kepala batu semuanya. Itu bukan lagi daging kepalanya, itu batu sudah. Bapaknya meninggal dunia, meninggalkan 3 biji hotel itu. Terus ada juga perumahan apa itu yang ditinggalkan, habis anaknya. Sudah saya bilang, saya mau bagi harta kalian kalau sesuai dengan syariat. Mau enggak? Semuanya mau. Kita bagi sesuai dengan syariat. Tapi kan apa namanya, begitu dibagi dengan syariat, lihat nih, ini hotel udah nggak selesai, sampai akhirnya saya bilang udah, saya angkat tangan, urus kalian semua, saya pergi. Akhirnya apa? Mereka nggak bisa memanfaatkan harta. Saya bilang, sepanjang harta ini tidak dibagi secara syariat, sepanjang itu kalian nggak akan memilikinya secara halal. Siapapun di antara kalian yang ngambil keuntungan dari hotel, semua uang yang kalian peroleh semuanya haram. Seumur hidup kalian makan haram, sebelum harta ini dibagi sesuai dengan syariat. Makanya perlu syariat membagi harta untuk kepastian halal haram. Tapi ingat sekali lagi ibu sekalian, kalau terlalu banyak yang ditinggalin, malah petaka. Saya ini ustadz kecil-kecilan sering diundang untuk membagi harta warisan. Kalau yang dibagi ini misalnya peninggalan bapak apa, cuman ada ini. Kalau jawabannya cuman, oh saya pikir mudah dibagi tuh. Karena yang ditinggalkan cuman. Tapi kalau yang ditinggalkan apa, itu yang terakhir saya kerjain tuh. Yang ditinggalkan bapak, hotel ada 3. Terus ada perumahan, terus ada kayak minimarket gitu. Oh, saya bilang ini bakal perih. Ternyata memang nggak selesai sampai sekarang. Karena manusia ini luar biasa, ibu sekalian. Kalau udah ketemu harta, seluruh perhitungan beres.
perkalian beres, penambahan beres, mengurangi beres. Yang nggak beres cuma satu, pembagian. Karena matematika itu kan ada menambah, mengurang, mengali. Itu pintar tuh yang tiga itu, semua kita pintar. Begitu membagi jadi bodoh orang. Begitu sudah urusan membagi jadi bodoh. 4 bagi 2 berapa? Kayaknya 3 ya. 4 bagi 3 jadi 3. Makanya manusia ini kalau suruh ngitung membagi, kalau suruh ngitung menambahkan, mengurangi, mengalihkan, pintar manusia ini. Tapi jangan suruh yang keempat ini, membagi. Nah, kalau manusia disuruh membagi, repot urusan. Baik, Allah, iya ibu dulu, iya. Tadi saya tertarik mengenai harta itu kalau mau berkah kan jangan dihitung-hitung. Betul. Tapi kadang-kadang ya memang kayaknya juga enak juga gitu kalau nggak dihitung-hitung tuh ya capek kan. Tapi ternyata juga kehidupan kita bernegara ini kan akhir-akhir ini harus dihitung. Kalau nggak kena pajak pengampunan gitu kan. Nah itu yang padahal katanya ya, misalnya kan Pak Ustadz bilang, oh punya deposito atau punya tabungan atau apa jangan hitung-hitung kan gitu kan. Tapi begitu ada undang-undang itu Pak, tax amnesty itu, lalu kita harus tahu tabungan berapa ya kan gitu kan. Nah ada orang yang punya tabungannya tidak hanya satu bank lagi gitu kan Pak, gitu sih. Terus tahun 2015 misalnya kan gitu ya. Jadi padahal tadinya juga kan aturan pajak untuk tabungan dan sebagainya sehingga kita tidak harus hitung-hitung lagi itu kan sudah final pajaknya gitu ya Pak ya. Nah ini saya nggak tahu gimana peran kajian jangan dihitung-hitung biar berkah itu pada waktu undang-undang ini ditetapkan gitu. Kan adalah yang merasa wah nggak pernah hitung tabungan saya kan gitu Pak. Nah ini yang menurut saya seperti ada semacam kontradiktif ya dengan ajaran kita ini dengan penyelenggara negara ini. Begini. Insya Allah nggak kontradiktif. Tadi kita jelaskan jangan menghitung-hitung kecuali untuk, ayo udah, kecuali darurat dan kebutuhan. Nah, kecuali darurat atau kebutuhan. Kebutuhan itu bagian dari darurat. Itu bagian darurat. Iya, kebutuhan itu bagian dari darurat. Apa ada darurat yang nggak kebutuhan? Nah, semuanya adalah bagian dari kebutuhan. Jadi kalau memang bukan karena dorongan satu kebutuhan, lebih-lebih yang sifatnya darurat nggak usah dihitung. Tapi misalnya, oh sekarang sudah masuk setahun kekayaan kamu, waktunya zakat, ya tentu kita harus ngitung dong, karena harus berzakat. Nah, itu memang ada kebutuhannya kan. Oh sekarang karyawan harus gajian, kan kita harus ngitung juga. Tapi itu karena ada kebutuhan. Tapi bahwa tidak ada kebutuhan, gak usah dihitung. Gak usah dihitung, supaya berkah tadi. Allah alam ya. Masih ada? Iya. Ini saya ingin menanyakan mungkin peristilaan kami hidup tidak dunia jadi singkat sekali. Nah di sini ada pengertian mengenai soal masa gaib, sepanjang yang gaib dan yang nyata ya di dunia itu nyata jelas. Kalau di kayak sudah nah gaib dengan yang disebut tadi khayalan, nah ini perbedaan apa? Di gaib dan zaman gaib ya atau kondisi gaib sama khayalan itu apa bedanya sebenarnya? Ya. Apa perbedaan antara gaib dan hayalan? Kalau hayalan tuh nggak mungkin ada konkretnya, nggak akan ada realitasnya. Itu hayalan. Hayalan itu dusta dalam pikiran kita, itulah hayalan. Tapi sesuatu yang gaib itu akan ada konkretnya. Surga
surga itu gaib, tapi nanti konkretnya akan ada. Neraka itu gaib, dan itu nanti nanti akan ada konkretnya. Jadi yang gaib itu ada konkretnya. Tapi kalau hayalan itu nggak ada. Hayalan itu dusta dalam pikiran kita. Contohnya, misalnya di dunia poya-poya gitu ya, di akhirat masuk surga gitu. Kamu pengennya apa? Ya pengennya saya muda poya-poya, tua kaya raya, di akhirat masuk surga. Itu hayalan, nggak ada konkretnya itu. Nggak ada kenyataannya, nggak ada realitasnya. Hayalan. Nah, tapi kalau gaib, ya malaikat itu gaib, ruh itu gaib, surga itu gaib. Yang gaib itu memang tidak terjangkau secara indrawi, tapi memang ada realitasnya, ada konkretnya. Tapi hayalan itu nggak ada konkretnya sama sekali. Ya. Wallahu alam. Hayalan tuh nggak ada. Hayalan itu mimpi juga nggak? Kalau gaibnya itu tidak ada dead end-nya, itu pokoknya baik surga itu udah ada. Gitu kan? Atau neraka. Itu ada baca waktu neraka. Iya itu ada. Ya, itu dead end-nya di situ ya. Iya. Kalau saya itu ngelantur lah. Iya ngelantur. Hayalan tuh ngelantur. Iya. Masih ada? Iya. Tadi kaitan dengan pertanyaan sebelumnya, Ustaz, yang adik saya sama tadi di kertas. Jadi tadi kan Ustaz bilang kita tidak boleh melebih-lebihkan harta. Tapi ada misalnya orang tua aja melebihkan itu untuk supaya tadi seperti yang pertanyaan tadi untuk dakwah. Nah boleh nggak sih anak itu kita dari kecil itu sudah mulai mengikuti kajian ilmu, kemudian juga sudah mulai dia dididik untuk membantu dakwah, sehingga dia pada saat dia sudah punya uang, dia juga sudah mulai belajar menyisihkan uang-uang itu untuk yaitu tadi dakwah dan yang berlaku hukum syariat misalnya zakat, sedekah, dan berkurban segala macam itu. Boleh nggak Ustaz kita mendidik agar dia mencari uangnya juga untuk lebih giat? Bukan boleh lagi, harus. Jadi anak-anak ini harus disadarkan, kamu harus mencari lebih agar bisa memberi lebih juga. Ya, kamu harus mencari sesuatu yang lebih, agar bisa memberi lebih. Orang yang paling dermawan saat ini di atas muka bumi ini siapa? Yang viral sih pemilik Facebook itu. Ya. Dia mengorbankan $2 juta sumbangan kemanusiaan. Sebenarnya tuh nggak ada apa-apanya dibanding yang dilakukan oleh Sulaiman Ar-Rajhi, orang Saudi. Setahun ini total pemberian dia adalah 5.600 sekian dolar. Itu pemberian khusus. 5 miliar dolar, 600 juta dolar, bukan rupiah ya. Laki-laki ini, Sulaiman Ar-Rajhi ini, aslinya cuman pemilik money changer di pinggir jalan. Tapi berkah. Sampai akhirnya salah satu bank terbesar di Saudi itu adalah banknya dia. Namanya Bank Ar-Rajhi. Dan orangnya masih hidup sampai sekarang. Masya Allah. Infaknya gila-gilaan tuh infak. Gak pernah ngitung kalau urusan infak. Ya. Jadi tahun ini saja 5 miliar
dolar. Nggak ada apa-apa. Padahal yang dilakukan si laki-laki Facebook tadi itu di mana-mana viral. Ini seorang diri itu ya. Syekh Sulaiman Ar-Rajih itu. Kalau ibu-ibu ke Mekah, diajak Siti Tur ke Gua Hira, itu sebelah kanan ada masjid bagus banget. Itu dia yang bikin tuh. Dia yang bikin. Subhanallah, orangnya sangat dermawan. Hah? Iya. Dan nggak ada apa namanya pemberitahuan siapa. Ini diam-diam aja orang yang ngomong. Gitu. Ibu-ibu kalau ke Mekah lihat ada hotel Sofwa itu. Sofwa di samping Zam-Zam. Pemilik hotel Sofwa ini orang Madinah. Dia memiliki hotel Sofwa dan dia memiliki sekitar 6 galian minyak juga. Transaksi dia per hari itu sekian miliar dolar per hari. Kalau ke Madinah ada kajian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, laki-laki itu selalu di situ ngaji. Handphone saya jauh lebih mahal dari handphone dia. Handphone dia Nokia E73. Dilihat bajunya, Masya Allah, biasa aja. Mungkin anak-anaknya pun jauh sekali dari kemewahan. Anaknya miliarder, handphone Android begini nggak punya anaknya. Nah, tetapi mahasiswa Madinah entah berapa ribu itu dari seluruh negeri. Itu sekali sebulan dikasih sekian. Percuma. Semua kekayaan ini untuk infak. Bukan untuk diri sendiri. Tadi kita udah lihat Aisyah radhiyallahu anha kan, seorang wanita istri Nabi kita SAW. Nabi SAW wafat, Aisyah bekerja sendiri. Apa yang dilakukan Aisyah? Dia melakukan menenun kain. Ditenun, dijual, dan luar biasa. Ummul Mukminin mengumpulkan uang hampir 1.000 dinar. Subhanallah, itu diwakafkan semuanya, diinfakkan semuanya, padahal jilbabnya ditambal-tambal, bajunya ditambal-tambal. Orang sederhana itulah orang yang jago berinfak. Orang yang mewah itu biasanya infaknya nggak seberapa. Makanya kita selalu disuruh sederhana. Karena orang yang hidup sederhana, nyali infaknya luar biasa. Tapi orang yang mewah biasanya nggak berani infak. Gimana Pak infak? Ini di sini gaji Bapak sebulan 200 juta. Infaknya berapa Pak? Goceng aja dah. Ya Allah. Gaji 200 juta infak goceng. Masya Allah itu ya. Iya Ibu, silakan. Saya ingin bertanya mengenai zikir tadi Pak. Apakah berbeda antara zikir yang diucapkan dengan lidah atau yang di dalam hati, meskipun sama-sama syukur? Terima kasih. Iya. Berbedakah antara zikir yang diucapkan dengan lisan atau yang digerakkan dalam hati? Jawabannya tentu berbeda. Dan tingkatan zikir yang paling tinggi adalah dua-duanya. Berzikir dengan lisan bersama hati. Dua-duanya sekaligus. Di sini subhanallah bihamdi, hati menghayati. Itu zikir yang paling sempurna. Kemudian di bawahnya adalah zikir hati. Itu di bawahnya. Lalu yang terakhir adalah zikir lisan. Zikir lisan ini zikir begini sambil ngitung mobil lewat gitu ya. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Oh Pak RT tadi lewat tadi, mobilnya saya barusan lihat, padahal dia zikir. Itu orangnya zikir dengan lisan tapi hatinya tidur. Ya kan? Sholat juga begitu. Ada orang yang sholat lisan komat kamit, hatinya mendengkur.
Ada orang begitu, kita udah bahas itu kan. Wallahu a'lam. Maka zikir yang paling afdal adalah zikir lisan dan hati sekaligus. Kalau nanti ada saatnya uzur, misalnya sakit parah, nggak bisa lagi lisan berucap, zikirlah dengan hati. Tapi kalau sekarang saya rasa nggak mungkin uzur, nggak mungkin, banyakkanlah. Baiklah, ibu bapak sekalian, demikian kajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.